Kalian berpotensi cuan 8% kalau beli saham Astra sekarang. Kenapa bisa? Sini gue ceritain. Beberapa hari terakhir, berita investasi dihebohkan dengan kinerja laba bersih Astra yang melambung dan cetak rekor. Akan tetapi, seperti yang kita lihat di sini, harga belum bergerak signifikan dan bahkan cenderung stagnan. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, harga ini sebenarnya harga saham Astra ya, cenderung downtrend itu sejak tahun 2022. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilihat menarik gitu kalau kita mau investasi di saham Astra? Selain berita tadi yang laba bersih Astra cetak rekor, melambung, apalagi yang menarik di Astra? Yuk kita bahas. Nah, di video kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu dampak dari skandal Daihatsu. Yang kedua, detail kinerja keuangan grup Astra secara keseluruhan. Yang ketiga itu potensi dividen yang akan diterima. Dan keempat, valuasi saham Astra hari ini. Apakah sudah mahal atau masih murah? Kalau teman-teman lihat, mengacu dari berita dari CNBC, memang ada terjadi kasus manipulasi skandal uji keselamatan yang melibatkan Daihatsu di Jepang ya. Ini awalnya diperkirakan akan berdampak ke saham Astra gitu. Karena memang kalau kita lihat di sini operasional Daihatsu di Indonesia itu berada di bawah naungan Astra Daihatsu Motor. Jadi di sini dikatakan kalau pasca pengumuman skandal itu memang produksi mobil Daihatsu buatan Indonesia untuk pasar ekspor itu sempat ditangguhkan untuk sementara waktu. Namun, kata dia, 22 Desember 2023, Toyota dan Daihatsu Indonesia mengumumkan distribusi kembali normal, tapi untuk hanya pasar domestik. Dan selanjutnya, Astra Daihatsu Motor juga terpantau kembali melakukan ekspor mobil Daihatsu secara bertahap ke lebih dari 60 negara tujuan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Daihatsu itu memproduksi Avanza, Agya, Toyota Rush, Toyota Race, dan Daihatsu Xenia. Nah, kalau dijelaskan di sini juga, porsi Astra Daihatsu Motor terhadap penjualan dari segmen otomotifnya Astra itu hanya 1%. Kita coba lihat juga data dari Astranya langsung gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah, ini adalah penjualan mobil dari Astra dari Januari 2023 sampai Desember 2023 dan terakhir Januari 2024, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ributnya skandal itu tuh mulai April kalau nggak salah, tapi benar-benar hangatnya itu di kuartal 4 2023, yaitu mulai September, Oktober, November, Desember lah itu digaungkan permasalahan itu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, yang merah ini, yang merah agak muda itu penjualan mobil nasional selain Astra. Dan merah pekat ini, merah tua ya, itu penjualan dari Astra. Dari bulan September, Oktober, November, Desember itu cenderung mengalami kenaikan dari 44.051 sampai akhirnya di Desember 47.659 unit gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang semenjak skandal ini diumumkan, memang secara data penjualan Astra masih baik-baik saja, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini, ternyata bulan Januari penjualannya mulai mengalami penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat ya, penurunan yang terjadi di bulan Januari, apakah benar-benar dampak skandal itu baru kejadian gitu ya? Ternyata nggak juga teman-teman. Penjualan mobil di luar Astra pun itu mengalami penurunan. Kalau kita cek teman-teman ya, setahun dari Januari 2004 ke Januari 2023 untuk Astra sendiri itu penjualannya minus 25,16% year on year. Tetapi untuk yang penjualan di luar Astra gitu ya, itu sebesar 27,30%, minus 27,30%. Artinya penjualan mobil di luar Astra itu lebih dalam dibandingkan penjualan yang dialami oleh Astra. Dan secara keseluruhan, teman-teman, dari 69.000 yang sebelumnya itu 94.000 secara penjualan mobil nasional ya, itu minus 26,15%. Jadi untuk bulan Januari, mungkin karena memang transisi mau pemilu gitu teman-teman ya, kita melihat ya ini sesuatu yang wajar di siklus itu, bukan karena dampak skandal tadi gitu ya teman-teman ya.
Nah, selanjutnya kita coba lihat rilis dari Astra sendiri terkait kinerjanya di kuartal 4 2023. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada di websitenya secara jelas dijelaskan di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kayak contoh pendapatan bersih gitu ya. Pendapatan bersihnya dia naik 5%. Jadi penjualan atau total revenue dari Astra dari 2022 ke 2023 itu tumbuh memang kecil, hanya 5%. Tapi secara laba bersih gitu ya, secara laba bersih itu naik dari 28,9 triliun menjadi 33,8 triliun atau naik sebesar 17%. Nah, ini yang dilihat melambung sesuai dengan headline, ini dikatakan mencetak rekor baru gitu ya. Nah, kita cek lagi, Astra ini kan sebenarnya grup ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya otomotif, di sana ada pertambangan juga, ada bisnis keuangan juga gitu ya, dan ada bisnis kelapa sawit juga gitu ya di sana. Nah, di sini dia menjabarkan di laporan ini dari laba itu yang mengatribusi apa gitu ya. Dari di sini teman-teman, otomotif labanya itu naik teman-teman. Dari 9,6 triliun menjadi 11,4 triliun di 2023. Itu naik 18% dari 2022. Berarti ya memang sepanjang 2023 ini, walaupun ada skandal Daihatsu dan lain sebagainya, laba Astra itu masih, khususnya otomotif ya teman-teman ya, itu masih mengalami peningkatan, bahkan cukup tinggi peningkatannya. Sektor jasa keuangannya itu naik dari 6 triliun ke 7,8 triliun, itu naik 30%. Nah, untuk alat berat, pertambangan dan konstruksi itu ya bisa dibilang mengalami penurunan tapi flat ya, dari 12,6 triliun ke 12,664. Turun dikit lah. Nah, untuk justru yang mengalami penurunan parah adalah sektor agribisnis ya, kelapa sawit ya. Dari sini 1,3 triliun menjadi 841 miliar saja. Jadi minus 39%. Nah, sisanya mungkin porsi infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti, ini porsinya memang kecil tapi tetap mengalami pertumbuhan. Artinya, core bisnis dari Astra yaitu otomotif, jasa keuangan dan alat berat pertambangan gitu ya, teman-teman ya, masih berkontribusi positif, masih mencatatkan pertumbuhan. Nah, berarti dapat dikatakan kalau penurunan harga yang terjadi, ini kan kalau teman-teman lihat ya, dari Februari 2023 ini sempat naik lagi ke harga 6.700 di Juli 2023. Terus bisa jadi karena sentimen tadi ya, yang masalah skandal Daihatsu dan lain sebagainya, itu pasar menjustifikasi harganya turun ke bawah hingga sekarang di level 5 ribuan ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan data yang tadi kita paparkan, ya bisa dibilang fundamental Astra secara keseluruhan, terutama yang otomotif, tidak terpengaruh dengan skandal Daihatsu tersebut. Di rilis kinerja keuangan ini juga yang ada di websitenya Astra, juga diumumkan teman-teman bahwa dengan kinerja yang seperti ini, ada yang namanya dividen final sebesar 421 per saham, itu akan diusulkan pada rapat umum pemegang saham pada bulan April 2024. Nah, jadi dengan laba yang tadi cukup signifikan kenaikannya dan penjualan juga oke, kinerjanya bagus. Nah, Astra sudah mau nge-propose dividen yang akan dibagikan di 2024. Berarti laba 2023 tadi yang bagus itu akan dibagikan, akan RUPS dulu di April 2024, baru habis itu akan dibagikan. Teman-teman sudah bisa mengekspektasi bahwa oh, kalau beli Astra sekarang di harga sekarang, maka tahun 2024 ini kita akan dapat dividen sebesar at least 421 per saham. Kalau teman-teman bisa hitung secara sederhana ya, harga Astra itu 5.221 per lembar. Kalau teman-teman dapat dividen sebesar 421, kita simpel aja bagi di sini teman-teman ya. Dividennya 421. Harga saham Astra gitu ya teman-teman ya. Itu sekitar, per video ini dibuat ya, itu sekitar berapa tadi? 5225 gitu ya. 5225. Maka dividen yieldnya, ekspektasi dividen yield itu sebesar 421 ini dibagi 5225.
Maka di sini teman-teman bisa lihat ketika teman-teman berinisiatif atau mau beli saham Astra di harga sekarang, ya teman-teman berpotensi mendapatkan cuan 8,06%. Tapi mungkin kan teman-teman akan bertanya, ini tuh saham akan turun terus nggak sih saham Astra? Kalau kita beli sekarang, ntar turun lagi gimana? Teman-teman pasti berpikir tentang resikonya. Maka yang keempat kita akan bahas adalah gimana sih sebenarnya valuasi saham Astra ini? Apakah udah murah atau memang masih mahal? Nah, di sini kita sudah coba hitungkan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya berdasarkan screening yang kita lakukan, ya, ini sebenarnya saham Astra ya tergolong memang sehat, investable ya, dengan skor 90%. Dan berdasarkan ekspektasi dividen hingga 2 tahun mendatang, dan dengan PI yang cukup rendah kita ekspektasikan di 7,99 aja PI-nya, maka kita ekspektasi harga wajar dari Astra ini itu sebesar 6.779. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. 6.779. Kalau harganya teman-teman beli sekarang di 5.225, maka potensi upside itu sebesar 29,75% di luar dividen, teman-teman. Jadi itu potensi kenaikan harga saja kalau teman-teman beli di 5.225. Dan saham Astra memang terbilang under value, teman-teman. Tapi lagi-lagi karena teman-teman mungkin ada yang concern masalah risiko, harganya akan turun terus atau gimana, pertanyaannya banyak muncul gitu ya. Maka di sini saya sarankan ada strategi pembelian juga, teman-teman. Karena saat ini Astra itu pergerakan harganya itu downtrend, maka kalau mau beli sekarang, teman-teman alokasikan 20% dari dana. Dari dana yang mau diniatkan beli Astra, pakai 20% dulu di harga 5.225. Kalau seandainya kondisi terburuk terjadi, ternyata dia turun ke 5.000, maka teman-teman bisa tambah modal lagi sebanyak 30% dari alokasi dana. Nah, kalau kondisi selanjutnya turun lagi ke 4.900, baru teman-teman all out 50% masukkan lagi dari total dana. Nah, ketika misalnya alokasi dana sudah penuh gitu ya, sudah semua teman-teman belikan saham Astra sebanyak 100% gitu ya, dari alokasi dana ya teman-teman, bukan dari keseluruhan dana yang kita punya gitu ya, alokasi untuk Astra saja. Kalau sudah penuh gitu ya, worst case skenario nya, kondisi terburuk, skandal itu membesar, atau kondisi apapun yang terjadi yang paling buruk gitu ya teman-teman, teman-teman wajib melakukan cut loss atau stop loss di harga 4.600. Jadi inti untuk meminimalisir resiko, karena kita hanya investor retail, kita bukan pemilik utama saham Astra yang mana pengen memelihara sampai jangka panjang dan sebagainya. Kita pasti ada teman-teman atau salah satu dari kita yang memang pikir, wah kita nggak sanggup menerima kerugiannya, ya sudah, kondisi terburuk kita lakukan stop loss di 4.600. Tapi kalau teman-teman memang view-nya jangka panjang, memang pengen punya saham dengan dividen sebesar 8% setiap tahunnya gitu ya, ya tinggal di hold saja gitu ya. Mau harga turun ke berapapun, kita tetap lakukan pembelian secara bertahap, secara berkala ya teman-teman. So, jadi teman-teman udah bisa tahu apa potensi dari saham Astra dan bagaimana risikonya. Maka teman-teman tinggal jalankan sesuai dengan rencana. Dan kalau boleh, share ke semuanya, save biar nggak lupa video ini, dan stick to the plan and happy invest with Sin's Wealth Paradise.